Halo, selamat siang saudara-saudara semua. Bertemu dengan saya Hendy. Kali ini saya akan mengajar tentang transfigurasi Yesus Kristus di atas Gunung Tabor. Nah, mengapa hari ini kita membicarakan tentang transfigurasi? Karena tepat hari ini tanggal 6 Agustus kita gereja memperingati tentang peristiwa penting ya di dalam kehidupan Yesus, yaitu transfigurasi dia. Atau kalau LAI dalam Alkitab kita itu diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung, yang tercatat atau yang ditulis oleh para penulis Injil seperti dalam Matius 17 ayat 1 hingga yang ke-13, kemudian dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36, Markus 9 ayat 2 sampai 13. Kali ini transfigurasi Yesus ini saya akan bagi menjadi dua video ya, dua pengajaran. Yang bagian yang pertama ini adalah tentang satu risalah yang ditulis oleh Bapak Gereja yang bernama Gregory Palamas. Kita akan belajar apa yang diajarkan oleh Gregory Palamas terlebih dahulu, lalu nanti di bagian yang kedua kita akan belajar tentang apa implikasinya atau uh, hal-hal secara teologis dan praktis yang bisa kita pelajari di dalam peristiwa transfigurasi Yesus ini di atas Gunung Tabor. Nah, bagian yang pertama kita akan belajar dulu dari Gregory Palamas. Palamas mengajarkan kepada kita, dia mengutip pertama kali dari Matius 17 ayat 1, ya, saya akan bacakan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Nah, pertama kita bertanya ya, dari mana penulis Injil Matius ini memulai tulisannya 6 hari kemudian atau setelah 6 hari. Ya, ini hari apakah ini? Ya, mengapa penulis Injil Matius ini dengan tepat mengatakan itu 6 hari kemudian, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan Matius 16 ayat 27 sampai 28, ya. Saya bacakan, sebab ayat 27 ya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemuliaan Yesus atau transfigurasi ini adalah satu terang, ya, the light yang akan datang, ya, yang akan datang ya dalam wujud transfigurasi seperti di ayat 27, ya, akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, ya. Nah, disinilah terang itu bisa dikatakan adalah kemuliaan Bapaknya, dan ayat 28 di situ kerajaannya, ya, Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah terang, ya, yang ada pada diri Yesus itu adalah terang transfigurasi, itu adalah terang kemuliaan dari Sang Bapa atau dari kerajaannya. Nah, kemudian Lukas ya mencatat dengan lebih jelas lagi di dalam Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai 29, ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 29 di situ karena kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan semua pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, Palamas menjelaskan ya bagaimana ada perbedaan data di sini.
Kalau Matius mengatakan setelah 6 hari, ya, dalam Matius 17, sedangkan dalam Lukas 9 itu dikatakan kira-kira 8 hari sesudahnya. Ya, nah ini sepertinya ada perbedaan hari ya yang ditulis oleh Lukas dan Matius. Yang satu 8 pada hari yang ke-8 di atas gunung, tapi satu lagi setelah 6 hari, gitu ya. Nah, Pak Lamas menjelaskan begini, di atas gunung itu sebetulnya menarik ya, dikatakan itu ada 8, tetapi ada 8 pribadi ya, tetapi yang terlihat itu 6, yaitu 3, yaitu Petrus, 3 muridnya Yesus ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian yang naik bersama dengan Yesus, ya. Kemudian mereka melihat Musa dan Elia berdiri di sana dan di samping Yesus. Jadi yang terlihat itu ada 6 orang. Tetapi kalau kita baca dalam Matius 17 ya, ada suara Bapa ya dan Roh Kudus yang tidak terlihat. Nah, Sang Bapa dengan suaranya memberikan kesaksian bahwa Kristus adalah anak tunggal. Ya, kalau kita baca dalam Matius 17 ayat yang kelima, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu the Holy Spirit, Roh Kudus, ya, bersinar di antara mereka di dalam awan. Ya, kita bisa lihat di ayat yang kelima itu, tiba-tiba sementara ia berkata, turunlah awan yang terang menerangi mereka. Ya, nah itu Roh Kudus. Oke, nah jadi kita lihat di sini ada 6, tetapi sebetulnya 8. Nah, sebetulnya di sini antara 6 dan 8 itu tidak berkontradiksi. Ya, yang satu seperti juga ya yang dikatakan oleh penulis Injil, yang satu mengatakan setelah 6 hari, yang satu lagi mengatakan 8 hari setelah itu. Nah, saudara-saudara, dua perkataan ini memang hadir ya di dalam satu set format yang penuh dengan misteri, ya. Dan memang ini adalah satu peristiwa yang sangat misteri di atas gunung, dikatakan di situ, ya. Dan para penulis Injil ini menyadari hal demikian. Nah, Lukas mengambil atau dia menulis 8 hari itu sebetulnya tidak berkontradiksi dengan Matius, ya. Dia mendeklarasikan setelah 6 hari. Nah, sedangkan Lukas 8 hari, ya. Dalam Lukas 9 dikatakan di situ kita baca dalam Lukas 9 tadi, kira-kira 8 hari sesudahnya, ya. Nah, kata Pak Lamas ini tidak berkontradiksi. Apa maksudnya ini? Kita lihat di sini ya, di dalam peristiwa yang misteri ini, Lukas tidak mengatakan setelah 6 hari seperti Matius, dia menekankan itu kira-kira 8 hari sesudahnya itu. Ini adalah satu peristiwa misteri yang mau dikatakan oleh Lukas ya, bahwa 8 hari itu menunjukkan adalah satu peristiwa kekekalan ya pada hari yang ke-8. Nah, sedangkan Matius menggunakan istilah setelah 6 hari. Ya, berarti setelah 6 hari itu bisa juga pada hari yang ke-8 atau hari yang ke-7 ya. Tetapi Lukas di sini menunjukkan itu hari yang ke-8. Nah, hari yang ke-8 itu mau menunjukkan bahwa the vision ini, terang ini ya, adalah yang akan kita rasakan ya, yaitu terang kekekalan itu sendiri pada hari yang ke-8.
Jadi tidak saling bertentangan ya, antara setelah 6 hari itu bisa juga hari ke-7 atau hari ke-8, tetapi kita dapat informasinya dari Lukas itu adalah pada hari yang ke-8 setelah dari 6 hari itu. Ya, eee, kita lihat di sini ya, tentang kuasa atau terang dari, ilahi ini, ya, tadi kita baca dalam Matius 16 ayat 28, di situ dikatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam, kerajaannya." Jadi dimanapun dan setiap dalam segala hal, raja itu akan hadir. Dan dimanapun kehadiran itu adalah kehadiran kerajaannya. Nah, karena kerajaannya hadir, ya, maka terangnya itu juga hadir. Oke, nah dia katakan that is why come in power, ya, bahwa dia datang di dalam terang atau di dalam kuasa. Nah, saudara-saudara, kuasa atau terang ini ya ingin dinyatakan sekarang kepada orang-orang biasa gitu ya. Dan makanya Tuhan di sini mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ya, uh, yang memang adalah ordinary people, manusia biasa ya. Lalu Tuhan ingin mencelikkan mata mereka untuk foretaste ya, mencicipi terlebih dahulu gimana suasana terang itu sendiri, atau surga itu, atau kerajaan itu, atau Kristus itu sendiri. Ya, jadi Allah memanifestasikan dirinya kepada mereka, ya, kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung. Ini supaya manusia bisa foretaste, mencicipi terlebih dahulu terang yang sejati itu seperti apa. Ya, nah saudara-saudara, the light of the transfigurasi, terang dari transfigurasi Allah itulah bukan sesuatu yang bisa datang lalu tiba-tiba menghilang. Misalnya dikatakan kalau Yesus dimuliakan di atas gunung, sebelum peristiwa itu, apakah Yesus tidak terang gitu? Ya, sebelum dia mengalami transfigurasi itu di Gunung Tabor itu, apakah tidak ada terang di dalam dirinya? Tidak, ya. Jadi ini bukanlah terang yang sebetulnya hanya bergantung kepada indera kita saja, ya. Tetapi ini sebetulnya adalah terang yang sengaja ditunjukkan oleh Kristus kepada 3 muridnya supaya mereka itu bisa mencicipi, bisa mengetahui ya misteri terang ilahi itu ya. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi dalam Matius ayat 16 ya, 27 dan 28 itu. Jadi ini adalah terang ilahi yang tidak bergantung kepada sensory faculty kita. Bukan berarti setelah transfigurasi Yesus turun di atas Gunung Tabor lalu Yesus tidak terang lagi gitu. Jadi terangnya itu hanya sesaat dan bisa hilang, tidak. Tapi ini sebetulnya terang itulah Yesus itu, Kristus itu sendiri ya, terang dari Bapaknya, dari kerajaannya yang ada pada diri Yesus. Cuma kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat itu. Makanya Yesus mengajak ketiga murid itu untuk datang dan Yesus membuka sensori mereka, indera mereka untuk bisa melihat terang. Ini loh nanti terang yang akan kamu alami ya ketika kamu percaya dan uh, ketika kamu dimuliakan nanti. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan bahwa terang kemuliaan ya yang dialami oleh Kristus tadi tidak bergantung pada sensori, tidak bergantung kepada mata jasmani kita ya, tetapi ini adalah satu terang yang akan terus menyertai Kristus sampai selama-lamanya dan juga akan kita nikmati. Sebab apa? Bahwa dikatakan di situ apa namanya? Ini bukanlah terang yang dicipta, tapi terang yang tak tercipta. Ya, dikatakan di situ the kingdom, the glory of God, the power of divine spirit. Ya, itu adalah
divine mystery yang dinyatakan. Jadi bukan berarti Yesus berdiri di atas Gunung Tabor lalu seperti ada terang yang masuk ke dalam diri Yesus sendiri, tidak. Tapi itu adalah memang terang yang terpancar keluar dari diri Yesus, ya, itu adalah terang kerajaan, terang kemuliaan Bapaknya, ya, itu adalah the power of divine spirit, itu juga adalah terang dari Roh Kudus. Makanya kata Bapak Gereja Palamas mengatakan ketika Yesus terang itu, ya terang itu ketiga-tiganya hadir, ya. Kristus hadir di atas Gunung Tabor, lalu ada Bapa dalam suaranya, ya. Lalu ada divine spirit atau Roh Kudus yang ketiga-tiganya hadir di situ. Sebab terang itulah dalam Allah Tritunggal itu sendiri. Ya. Nah, kita sebagai manusia biasa memang tidak bisa melihat seperti itu, ya. Dan Yesus sengaja membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung itu supaya dia bisa melihat, ya. Ayat yang kedua dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, jadi mata mereka, sensoris indera mereka itu dicelikkan oleh Kristus supaya bisa melihat terang ilahi itu. Jadi ini adalah satu privilege yang luar biasa, ya, yang diterima oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bisa melihat terang yang sejati itu. Sehingga tidak heran nanti kita lihat ya bagaimana Yohanes itu bisa banyak menulis tentang terang, ya. Kalau kita baca Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 1 dan seterusnya di dalam Injil Yohanes itu mengatakan bahwa dalam 1 Yohanes juga, ya, bahwa Allah itu adalah terang, Allah itu kasih dan sebagainya. Nah, kita juga ditolong oleh penjelasan dari Rasul Paulus, ya, tentang terang yang memang ini sengaja diperlihatkan kepada kita, ya, untuk mencicipi terang yang akan kita alami nantinya ketika kita diubah muliakan oleh Kristus ketika dia datang yang kali kedua, ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini jelas bahwa terang yang akan kita lihat itu adalah apa ya, yang memang kita tidak bisa tidak pernah lihat oleh mata, ya, tidak pernah dengar oleh telinga. Nah, kembali lagi tadi ke Lukas dikatakan di sini Lukas menjelaskan bahwa pada hari yang ke-8, ya, Tuhan membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung untuk berdoa, ya. Nah, dia biasanya berdoa sendiri, ya, tanpa ada ditemani orang-orang. Tetapi pada hari itu para rasul itu diajak, ya. Dan kita lihat di sini kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 dikatakan, saya akan bacakan, ya, Matius 26 ayat 36. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa, ya. Nah, ini adalah satu contoh bahwa Tuhan itu selalu mengatakan kepada mereka, ya, kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, gitu, untuk mengajak mereka untuk berdoa, gitu, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 14 ayat 19 sampai 23 itu juga seperti itu, ya. Terus kita lihat, ya, apa yang dijelaskan kemudian oleh Palamas, ya, apa artinya, ya, ketika
dikatakan dia transfigur, dia diubah muliakan. Nah, kata Chrysostom mengatakan bahwa itu menyingkapkan sesuatu tentang keilahiannya kepada para muridnya, kepada mereka, ya. Nah, sepanjang atau sejauh yang mereka bisa pahami, ya, dan menunjukkan bahwa Allah ada di dalam diri Yesus. Itu kata Chrysostom, gitu, ya. Jadi pengubah muliaan ini atau transfigurasi ini untuk menunjukkan the divinity of Christ. Tapi bukan berarti sekali lagi sebelum transfigurasi Yesus itu bukan divine gitu. Ya, hanya manusia kita dengan mata jasmani tadi dalam 1 Korintus 12 tadi, ya kan, kita nggak bisa melihat. Ya. Nah, hanya orang yang suci hatinya itulah yang diubah muliakan oleh Tuhan nanti dalam suci hati tadi nanti bisa melihat the divinity of Christ. Seperti yang dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka tanda petik diberi privilege untuk melihat itu terlebih dahulu daripada kita, ya. Dan tentu ada maksudnya kenapa mereka itu diberitahu, ya, tentu untuk mencatat Injil itu, ya, menjadi saksi yang hidup bahwa memang Kristus itu adalah Allah sendiri, ya. Dan seperti yang kata Chrysostom, untuk menunjukkan kepada mereka, ya, bahwa Allah tinggal di dalam Kristus. Tapi ini pun sejauh dengan mata jasmani mereka, yang sejauh mereka yang bisa mereka tangkap, ya. Nah, kalau memang kita baca di sini dalam Matius 17, ya, para murid itu masih kelihatan bingung gitu, ya. Masih ketakutan gitu ya. Kalau kita baca Matius 17 ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan, ya. Nah, itu artinya mereka mengalami satu kayak goncangan gitu. Kok bisa Yesus itu bersinar dengan sangat terang, lalu ada suara dari surga, ya, yang kehadiran Allah Bapa dan Roh Kudus begitu. Nah, ini adalah satu misteri yang luar biasa yang dirasakan, yang dicicipi lebih dahulu oleh ketiga murid itu, ya. Kemudian Lukas itu juga mengatakan dalam Lukas 9 ayat 29, saya bacakan. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan, ya. Nah, dari sini dalam Matius 17 ayat 2, Matius mencatat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Ya. Nah, para penulis Injil mengatakan ini bukan di dalam konteks bahwa terang itu adalah terang yang bergantung kepada indera kita. Sehingga memang ketika sebelum Yesus naik ke atas Gunung Tabor, ya para murid itu tidak melihat Yesus itu bercahaya, gitu. Nah, setelah Yesus membawa mereka ke atas Gunung Tabor, lalu diubah muliakan, nah, kesannya bagi kita adalah sebelum transfigurasi ini Yesus itu tidak ada terang. Baru setelah transfigurasi Yesus ada terang. Lalu pertanyaannya mungkin bagi kita juga adalah, setelah transfigurasi, setelah mereka turun dari gunung itu, apakah Yesus tidak terang lagi? Apakah terang itu hanya pada saat itu, lalu lenyap gitu, lalu hilang? Tentu tidak. Sebab ini bukanlah terang yang hanya bergantung kepada our senses, ya, atau telinga kita, mata kita gitu, atau indera kita. Sebab tadi dikatakan ini adalah terang Allah itu sendiri, terang kerajaan itu sendiri. Ya. Nah, kita harus pahami itu. Tapi ini adalah satu terang yang sengaja ditunjukkan manusia biasa, yaitu para murid tadi, untuk menunjukkan bahwa Kristuslah Allah. Ya. Dari sanalah ada kehidupan, ya, dari Roh Kudus, oke, okay? Ya. Dan itu sama seperti cahaya matahari, ya, the sun tadi, yang memang matahari itu diberikan untuk
kehidupan kita, ya, kehidupan daging kita dan juga indera kita. Jadi kalau tidak ada matahari, ya misalnya ya kita nggak ada terang kita nggak bisa melihat begitu. Nah di situ Matius menuliskan bercahaya seperti matahari. Ini maksudnya adalah bahwa Kristus itulah seperti terang matahari itu yang memberikan kehidupan, memberikan cahaya kepada kita supaya kita bisa hidup dan contemplating, ya, dan bisa mencapai, berkontemplasi mencapai Allah begitu, ya. Nah dikatakan ini the same as the sun is for those living in the flesh and contemplating by the senses. Jadi kalau tanpa matahari ya bumi ini akan hancur, sama seperti kita, ya, tanpa Kristus sebagai matahari itu maka kita akan binasa. Sehingga terang ini adalah terang pengenalan, ya, terang yang bersinar ini, yang bercahaya di depan Petrus, Yakobus, Yohanes ini adalah the light for knowing the divinity, terang untuk mengenal keilahian Allah itu sendiri, ya. Dan ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah menerima yang namanya divine gifts, ya, kasih karunia atau anugerah. Jadi kalau dengan usaha kita sendiri kita tidak bisa. Misalnya Petrus, Yakobus dan Yohanes, jika tidak dicelikkan mata mereka, maka mereka tidak bisa melihat terang itu, gitu. Soalnya ini ketika mereka sudah bersama-sama pelayanan lebih kurang 3 tahun, ya, para murid belum bisa melihat terang itu. Tetapi kasus yang spesial inilah di Gunung Tabor inilah mereka bisa melihat terang itu. Ini artinya mereka itu diterangi, ya, oleh kasih karunia Allah. Nah, ini adalah terang yang tidak tercipta, yang terang misteri, terang pengenalan yang bersinar, ya, yang dinyatakan kepada para rasul, ya, tapi juga kepada para nabi pada saat itu, ya. Nah, kita lihat di situ kalau kita baca ada kehadiran Musa dan Elia, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya, terang itu termanifestasi untuk semua orang, ya, bukan hanya orang-orang sesudah Petrus, Yakobus, Yohanes saja, tetapi sebelumnya di dalam perjanjian lama. Ini adalah terang yang membawa apa namanya, yang radiance, ya, yang terang, yang terpancar, ya, yang akan menyatukan pikiran kita dengan Allah, ya, dengan satu constant exercise, yaitu untuk mengejar kebajikan dan doa. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya, dibawa oleh Yesus, lalu di situ mereka sendirian, ya, dalam konteks itu mereka berdoa, ya. Kalau kita baca di dalam Lukas 9 juga, itu juga di dalam konteks berdoa lalu terjadi terang kemuliaan tadi, ya. Kita lihat di sini Lukas 9:28, ya, kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan semua pengajaran itu, Yesus membawa Petrus dan Yohanes, Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa terang kemuliaan ini terjadi di dalam peristiwa doa, saudara-saudara. Ya, nah doa inilah yang akhirnya menghasilkan satu perubahan wujud diri kita. Ya, Pak Lamas menjelaskan ketika kita bisa berdoa, maka radiance itu, sinar itu akan terpancar dan termanifestasi, menyatukan kita tuh dengan Allah. Nah, seperti Yesus, yang terjadi pada Yesus itu. Ya, 29, Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, jadi begitu juga dengan kita. Ya, ketika kita berdoa, maka ini adalah doa yang menghasilkan terang. Jadi kita tidak bisa menganggap doa itu sudah rutin, tidak ada efek atau sudah biasa begitu, ya. Tetapi
ketika kita berdoa, maka ini adalah satu atau ada satu pengubah muliaan, ya, satu effort kita, usaha kita untuk mengubah kita semakin hari menjadi semakin terang di hadapan Tuhan. Maka Palamas mengatakan, ya, the show that was brought forth in this blessed sight was prayer. Jadi ini terjadi di dalam doa, dan lalu di sini akan termanifestasi di dalam ketika berdoa, tampaklah ya Yesus itu rupa wajahnya berubah. Dan ini yang disaksikan oleh para murid, dan ini yang diteruskan kepada kita. Nah, saudara-saudara, jadi ini adalah satu true beauty, satu keindahan yang sejati, ya, yang hanya bisa kita pahami di dalam konteks doa kita atau purified mind, ya, pikiran yang memang benar-benar sudah terpurifikasi atau dipurifikasi. Now, to gaze upon its luminance, assume a sort of participant in it, as though some bright ray it is itself upon the face. Ya, jadi di dalam konteks doa inilah Yesus berubah, ya, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih, berkilau-kilauan. Nah, ini artinya apa? Ketika kita berdoa, ya, kita mulai mencicipi terang kemuliaan Allah itu. Ya, sama seperti yang terjadi pada Yesus dan 3 muridnya ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berdoa, lalu mereka bisa melihat terang transfigurasi Yesus itu. Nah, kita lihat di sini, ya, bahkan wajah Musa sendiri yang diterangi oleh persekutuannya dengan Allah, ya. Tidak tahukah kamu bahwa Musa yang ditransfigurasi ketika dia naik ke atas gunung Sinai itu, ya, dan dia memegang kemuliaan Allah. Tetapi dia, ya, Musa tidak mengalami, tidak efek pada ini, ya, tetapi lebih kepada dia underwent a transfiguration. Dia mengalami yang sebuah namanya transfigurasi. Bagaimanapun Tuhan kita Yesus Kristus, ya, memiliki terang itu sendiri, sehingga di sini dia tidak, sebetulnya dia tidak perlu berdoa untuk terang itu, ya, supaya terang itu bersinar atas dirinya. Tetapi ketika dikatakan dalam Lukas 9 dia berdoa, ini adalah untuk menunjukkan dari mana terang itu berasal, yaitu yang turun, ya, yang turun di atas orang anak-anak Allah. Jadi ketika Yesus berdoa itu, ini sebetulnya Palamas mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa dari mana terang itu berasal. Terang itu berasal adalah dari doa kita yang berasal dari Allah. Ketika kita berdoa itu ibarat kata Palamas, kita itu kayak menjemput terang Allah itu, anugerah Allah itu turun kepada kita. Nah, di sini dalam konteks kenapa Yesus berdoa, ya. Jadi dia untuk menunjukkan kepada mereka, ya, para muridnya, kepada Musa dan kepada Elia, bahwa terang itu berasal dari mana? Bahwa terang itu ketika kita berdoa, kita tuh kayak menjemput terang yang dari atas turun ke atas kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Matius 13 ayat 43, ya, bahwa pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, kita akan bercahaya seperti matahari. Nah, ini yang dikatakan seperti yang terjadi di dalam Gunung Tabor ini, ya. Jadi ini bukan perkataan kosong, tetapi memang sudah dibuktikan, yang dialami oleh Kristus, yang kita bisa baca hari ini dan disaksikan oleh para rasul. Nah, kemudian kita lanjutkan di atas Gunung Tabor ini, ya, yang termanifestasi juga di dalam dagingnya, yang reason dari hypostatic union atau kesatuan hipostasis, ya, yaitu antara dia ilahi dan manusia di dalam satu pribadi Kristus, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa terang itu, ya, juga termanifestasi di dalam dagingnya, ya. Kalau kita baca di dalam
Matius 17 tadi, ya, bahwa jubahnya juga berkilau sampai ke jubahnya, gitu ya. Nah, kalau kita baca di sini dalam Lukas 9 ayat 29, wajahnya berubah, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih. Dan ini jelas juga bukan hanya apa namanya naturnya saja yang terang, tetapi juga natur manusianya juga menjadi terang. Nah, ini adalah sama seperti kita. Kita adalah daging, kita manusia biasa, nanti kita juga akan mengalami terang dari kedagingan kita itu. Ya. Nah, kita percaya bahwa transfigurasi yang dinyatakan itu bukanlah hanya apa namanya terang sesaat saja, ya, ataupun hanya terang yang hanya bisa kita lihat dengan mata jasmani kita saja. Tetapi itu adalah terang dari ilahi sendiri, the light of divine nature itu sendiri, atau uncreated, ya, terang yang tidak tercipta, terang ilahi itu. Nah, begitu juga di dalam pengajaran para bapak gereja, Yesus Kristus yang ditransfigurasi di atas gunung itu tidak mengambil dirinya sendiri, ya, sesuatu terang yang baru seperti dimasukkan ya ke dalam dia, tidak, sebab dia memang sendiri sudah memiliki itu, ya. Jadi terang yang ada di atas gunung itu bukan terang seolah-olah yang apa namanya yang diberikan gitu, tetapi ya, memang itu keluar dari naturnya tadi yang sebagai Allah dan manusia itu. Tapi kenapa itu ditunjukkan kepada para murid, kok tiba-tiba Yesus berubah rupa gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kita baca Matius 17 ayat 2 itu, Yesus berubah rupa, seolah memang sebelumnya dia bukan terang, lalu di atas gunung itulah baru dia jadi terang. Tidak. Tetapi ini adalah untuk menunjukkan kepada muridnya bahwa seperti apa sesungguhnya dia, untuk membuka mata mereka ya dan membawa mereka dari kegelapan menuju kepada satu penglihatan yang terang. Nah, di sini tidakkah kamu melihat bahwa mata tidak bisa hanya menerima hal-hal yang natural, ya? Dan kalau itu maka kita apa namanya akan menjadi buta, ya. Jadi di sini dikatakan, for do you not see that eyes can be perceive natural things would be blind to this light. Sehingga light di sini bukanlah terang dari hanya tergantung mata indera kita, tetapi ini adalah terang dalam kontemplasi kita. Ya, maka di situ kita dikatakan terang itu terjadi dalam konteks doa. Ya, jadi ini bukan hanya sensual eyes saja. Ya, it do not simply see with sensual eyes, tapi rather they are changed by the power of divine spirit. Jadi terang mata kita ini akhirnya diubah oleh kuasa dari Roh Kudus. Ya, jadi mata kita itu ditransform sehingga mata para murid itu bisa melihat terang itu. Nah, and only in this way did they see the transference taking place amidst the assumption of perishability. Nah, with deification through union with the word of God in place of this. Nah, kita lanjutkan. Kita juga bisa lihat ya apa yang terjadi ketika Allah itu berinkarnasi. Ya, dia secara ajaib dikandung, terus lahir, ya, dari perawan Maria, ya, ini God incarnate, Allah yang berinkarnasi. Nah, sama seperti ini kita juga tidak bisa pahami ya, satu paradoks yang kita tidak bisa pahami hanya dengan akal pikiran kita biasa. Sama seperti juga yang dialami oleh Simeon ya, yang hanya menggendong bayi itu di tangannya, kemudian satu profet bernama Hana ya, yang bertemu ya. Nah, ini semua adalah divine power yang illuminate ya. Mereka bisa melihat terang itu dari mata mereka, mata hati mereka yang benar-benar pure gitu. Jadi saudara-saudara yang dikatakan oleh Pak Lamas di sini memang bahwa ketika kita bisa melihat terang ilahi itu ya seperti para murid itu karena mereka memang benar-benar sudah ditransform. Ya, mata mereka di sini dikatakan apa namanya? Ketika mata itu bisa benar-benar menerima hal yang ilahi itu,
mata kita tuh nggak sanggup dengan mata yang biasa ini. Nah, itu harus benar-benar dari mata yang sudah ditransformasi, ya, mata yang benar-benar mengalami divine gift tadi. Oke, dan apa yang disaksikan oleh kayak Simeon, Hana yang bisa melihat terang itu, ya karena mengalami hal yang sama, ya. And why did the Lord before the beginning of transfiguration? Kenapa Allah Tuhan itu memilih para rasul, ya, ketiga orang itu, ya, di atas gunung bersama dengan Dia. Nah, ini untuk tentu tujuannya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang besar dan penuh misteri, ya, menunjukkan kepada mereka satu event yang sangat besar dan misteri, gitu. Nah, apa great dan misteri yang ingin ditunjukkan, ya, di dalam terang yang bisa dilihat oleh mata jasmani itu, gitu. Dikatakan oleh Palamas, ya. Nah, mengapa, ya, mereka membutuhkan transformasi dari mata mereka, pengubahan mata mereka oleh kuasa Roh Kudus, sehingga bisa melihat, bisa mengkontemplasi terang ilahi itu, ya. Bagaimana kemuliaan, ya, terang kemuliaan dan kerajaan dari Allah dan Roh Kudus, ya, bisa terproyeksikan ke dalam mata mereka yang jasmani, yang sensori ini. Nah, ini dikatakan ini adalah shot of glory and kingdom, ya, ini adalah satu kemuliaan dan kerajaan di mana Kristus yang datang nanti pada akhir zaman, ya. Lalu dia akan tunjukkan bahwa inilah nanti yang akan terjadi, ya, pada akhir zaman itu, bahwa kita manusia biasa dengan sensory light kita, sensory eye kita itu akan bisa melihat terang yang datang itu sesungguhnya nanti, ya. That is to say, bahwa dia akan mengatakan, ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 28, God will be all in all, bahwa Allah akan memenuhi segala sesuatu, ya. Jadi terang ini bahwa apa namanya, dalam 1 Korintus 15 ayat 28 itu, ya, dikatakan he alter everything for all, ya, he follow that light is included. Nah, sehingga jelas bahwa terang di atas Gunung Tabor itu adalah divine light, ya, dan ini bisa disaksikan oleh Yohanes sendiri yang diinspirasi oleh wahyu ilahi, mengatakan dengan jelas bahwa the future eternal itu, ya, kekekalan yang akan datang itu, dalam Wahyu 21 ayat 23, ya, saya bacakan. Wahyu 21 ayat 23. Dikatakan di situ, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi jelas ini peristiwa di atas Gunung Tabor ini adalah satu foretaste, ya, satu cicipan dahulu seperti apa yang akan terjadi nantinya, ya, bahwa ada kerajaan itu datang tidak lagi memerlukan matahari dan bulan untuk menyerangnya, sebab kemudian Allah itu menerangi segala sesuatu dan anak domba itu adalah lampunya, ya. Nah, ini jelas, ya, bahwa anak domba itu adalah lampunya, menunjukkan kepada Kristus itu sendiri, ya, yang sudah dinyatakan ditransfigurasi di atas Gunung Tabor itu, ya, dan bahwa daging tubuhnya yang bersinar itu menjadi lampu yang memancarkan terang kemuliaan Allah itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, terang yang ditunjukkan oleh Yesus kepada muridnya itu menunjukkan adalah glory of the divinity tadi, glory of the Father, ya, terang Allah Bapa dan kerajaan itu dan Roh Kudus itu,
Sehingga menarik ya bahwa di atas Gunung Tabor itu ketiga Allah Tritunggal itu hadir bersama-sama. Kemudian kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 5, malam pun tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini jelas ya bahwa para penduduk kota itu sendiri pun ya tidak memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya, sebab Tuhan Allah sudah menerangi mereka dan mereka memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini jelas bahwa apa yang Kristus tunjukkan kepada para murid ya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, ini menunjukkan bahwa nanti kita tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Allah sendiri yang sudah menerangi kita. Ya. Nah, ini sama ya seperti juga yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17 ya, kita baca surat Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian ya yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, jadi diturunkan, diberikan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Nah, ini adalah terang yang konstan, yang tidak tercipta. Tidak lain adalah terang Allah itu sendiri. Ya. Terlebih lagi gimana Moses dan Elias, ya Elia yang khususnya yang pernah hadir di dalam rohnya dan tidak di dalam daging, karena Elia itu sudah dan Moses itu kan sudah meninggal ya, mereka sudah naik gitu. Tapi mereka juga mengalami terang itu, tapi tidak di dalam daging di sini ya. Nah, kita tahu bahwa Elia itu kan naik secara bodily ya, jadi dia tidak mati di bumi ini, tapi dia benar-benar terangkat ke surga secara jasmani juga ada di heaven gitu ya. Nah, dia juga akan bersinar ya dengan any sort of sensoric light kata Pak Lamas gitu. Dan kita bisa lihat bukan? Kita bisa tahu bukan? Nah, jadi di sini jelas menunjukkan kepada kita bahwa terang itu bukan hanya spirit kita saja, tetapi daging juga. Ini yang ditunjukkan oleh Elia yang memang masih dalam tubuh jasmani. Gitu kata Pak Lamas ya. Ini menarik sekali. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya. Nah, di sini bukankah para rasul itu mengenal mereka? Ya. Tapi bukankah mereka belum pernah melihat muka Musa dan Elia sebelumnya? Ya, mereka tahu Musa Elia, tapi kan mereka tidak pernah melihat muka mereka secara langsung. Nah, jadi di sini mau menunjukkan kata Pak Lamas bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes ya bisa langsung mengenal ya Musa dan Elia, itu menunjukkan bahwa inilah the mystery power ya, mystery power dari divine light yang akhirnya membuka semua mata jasmani kita. Jadi ketika kita mengalami terang Bapa tadi ya, terang ilahi tadi, terangnya Kristus tadi, maka lewat the mystery power of the divine light tadi itu akan membuka semua mata kita. Jadi kita akan langsung secara otomatis kita akan mengenal semua orang ya. Nah, ketika kita mengalami diubah muliakan nanti ya pada seperti dalam kitab Wahyu tadi, kita tidak perlu lagi cahaya matahari, cahaya bulan ya. Kita semua sudah akan langsung bisa kita sendiri sudah menjadi terang itu dan kita langsung akan mengenal semua orang. Nah, ini satu hal yang menarik ya, bahwa Petrus, Yohanes dan Yakobus sebelumnya kan mereka tidak pernah melihat
atau melihat wajah mereka, tetapi mereka mengenal mereka berdua secara otomatis. Nah, jadi marilah kita tidak lengah ya terhadap kata-kata Injil hari ini tentang transfigurasi. Marilah kita percaya ya bahwa kita diajarkan yang sama oleh Yesus kepada mereka. Yesus juga mengajarkan hal yang sama kepada kita, bahwa kita juga akan mengalami enlighten ya, kita diterangi oleh Allah kita sendiri ya, oleh Allah kita sejauh kita mengenal ini ya, the mystery of God, misteri ilahi di dalam kata-kata para nabi ya. Kemudian maka kita akan mengenal Allah itu sendiri ya. Marilah kita mengenal misteri transfigurasi Allah ini menurut apa yang sudah diajarkan ya, dan teruslah berjuang untuk terus diiluminasi oleh terang ini ya, mendorong diri kita untuk mengasihi ya, berjuang menghadap kepada kemuliaan ya, dan the beauty tadi. Dengan cara apa? Kita memurnikan mata spiritual kita dari hal-hal dunia ya, dan menghindar dari hal-hal yang membinasakan kita ya. Kemudian kita quickly ya, kita cepat-cepat melalui membuang segala hal-hal yang menggelapkan jiwa kita, dan biarlah terang itu memimpin kita ya, dan biarlah kita benar-benar menjauh dari yang menggelapkan jiwa kita, yang membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, biarlah kita dibebaskan dari terang ini, iluminasi ini, pengetahuan ini ya, terang yang berasal dari Savior transfigurasi di Gunung Tabor ini, kemuliaannya dan kemuliaan dari Bapa yang dari segala kekal ya, terus boleh menerangi kita. Amin. Nah, ini yang kira-kira yang diajarkan oleh Pak Lamas ya, bahwa marilah kita mengejar terang itu memurnikan purifying ya, yang paling penting di sini, purifying our spiritual eyes of worldly thoughts and refraining from perishable ya, and quickly passing delights and beauty which darken the garb of the soul and lead to the fire of Gehenna and everlasting darkness. Jadi kita mengejar memurnikan jiwa dan tubuh kita dan menghindari hal-hal yang membinasakan kita, yang akan membuat kita jatuh di dalam kegelapan yang kekal. Nah, sekali lagi, apa yang diajarkan oleh Pak Lamas ini sangat menarik, bahwa kita akan mengalami terang itu dengan cara kita purifying our spiritual eyes. Ya, seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah, melihat terang, melihat Yesus itu sendiri. Bagaimana menjadi orang yang suci hatinya? Ya, kita harus terus purifying, menyucikan dengan doa, dengan menghindari hal-hal yang jahat. Ya, satu lagi yang menarik, bahwa strive ya, berjuang, striving ya, striving towards, mendekat kepada the unfading glory and beauty ini. Jadi saudara, transfigurasi ini adalah satu foretaste kepada kita bahwa kita akan mengalami apa yang dialami oleh Kristus dan para muridnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menolong kita untuk semakin semakin mencintai Allah kita, berjuang untuk mencapai terang itu ya, memurnikan diri kita dari hari ke hari. Pada video berikutnya saya akan mengajarkan apa makna implikasi teologis yang lain dari transfigurasi Yesus ini. Thank you semuanya.